Lolosnya Indonesia U17 ke Piala Dunia menjadi perbincangan negara tetangga Malaysia. Seperti yang kita tahu, timnas Malaysia U17 tidak masuk Piala Asia. Walaupun Malaysia tertinggal jauh oleh Indonesia, namun mantan pelatih dan pemain Malaysia termasuk DPR Malaysia pun bernostalgia menceritakan kejayaan juara Piala AFF 2010. Ya, tentunya kita harus menatap masa depan ya. Kita berjuang untuk masa depan kelak ya. Tidak apa-apa kalau kita bernostalgia dengan masa lalu, tapi bukan untuk menyombongkan diri ya, melainkan untuk dijadikan pelajaran agar kita itu semakin baik lagi ke depannya. Itulah yang harus kita lakukan ya. Untuk penyokong-penyokong timnas dalam beberapa tahun ataupun malahan mungkin dekad kebelakangan ini, dua perlawanan menentang gergasi Asia, tidak ada satu pun kekalahan. Dalam mereka cuba untuk mendapatkan sesuatu yang sukar dan di atas kertas agak mustahil. Dan energi yang ditampilkan oleh timnas adalah sesuatu yang memang sangat luar biasa. Cara mereka bermain, cara mereka mendatangkan masalah, tidak ada rasa takut langsung. Kita kan pernah menyentuh bagaimana antara benda paling sukar untuk mana-mana negara Asia Tenggara dalam konteks bola sepak adalah untuk overcome inferiority complex. Kita pernah sentuh benda ni lah episod-episod lepas kan. Dan malam itu jelas Faiz, Indonesia beraksi tanpa sebarang inferiority complex. Tiada inferiority complex langsung. Mereka bermain dengan perasaan bahawa we belong here. We belong on this stage. Apa yang saya dapat simpulkan ya, bahawa pemain-pemain timnas Indonesia saat ini, untuk timnas Indonesia U17 ini adalah pemain lokal. Mereka inilah yang akan menjadi pelapis ataupun generasi masa akan datang yang menggantikan tempat abang-abang mereka ya, yang saat ini timnas senior dalam perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 round yang ketiga. Nah, saya sebagai orang Malaysia ya dan juga peminat sepak bola Asia Tenggara ini turut rasa terinspirasi ya, dan teruja dengan apa yang telah berlaku dalam dunia sepak bola yang berlaku di Indonesia sekarang. Jadi bayangkan perlawanan menentang Yaman ya. Saya lihat di situ ia berakhir dengan kemenangan 4-1. Jadi Indonesia berpesta gol semalam. Jadi pesta gol yang telah berlaku ini turut mendapat sorotan dan ini merupakan sejarah ya. Indonesia sudah 2 kali masuk Piala Dunia U17 ini. Jadi kali ini dia bukan atas tiket kapasiti tuan rumah, tetapi mereka berjuang. Dan kemenangan ini menjadi bukti nyata kekuatan dan semangat juang para pemain muda yang sudah menunjukkan performa yang sangat luar biasa di lapangan. Jadi hal ini guys, kita lihat jelas menunjukkan bahawa perencanaan PSSI dalam mengasah bakat daripada level junior hingga ke senior benar-benar membuahkan hasil yang membanggakan dan membanggakan untuk kami di Malaysia juga guys, kerana timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Jadi semoga prestasi gemilang ini guys menjadi pemantik semangat lebih besar untuk timnas senior. Raja Gopal dan Safi Sali ternyata tak menduga timnas Indonesia U17 ngamuk di Asia, lolos Piala Dunia dengan gagah berani. Ketika peluit panjang berbunyi di laga yang menentukan Piala Asia U17 2025, air mata pecah. Bukan hanya dari para pemain muda Indonesia yang baru saja mencetak sejarah, tapi juga dari jutaan mata yang menyaksikan dari balik layar televisi. Garuda Muda resmi mengamankan tiket ke Piala Dunia U17. Sebuah pencapaian yang tidak hanya menyentuh langit harapan, tetapi juga menggetarkan seluruh daratan Asia Tenggara. Yang menarik, bukan hanya rakyat Indonesia yang terpukau. Dari negeri tetangga Malaysia, 2 nama besar dalam sejarah sepak bola mereka ikut angkat bicara. Raja Gopal, sosok yang membawa Harimau Malaya berjaya di tahun-tahun emasnya, dan Safi Sali, striker legendaris yang pernah ditakuti di seluruh ASEAN. Keduanya tak mampu menyembunyikan rasa kagum, bahkan mengungkapkan mereka. Saya tak menyangka mereka akan sampai sejauh ini. Raja Gopal. Dalam wawancara eksklusif dengan media Malaysia, Raja Gopal mengaku nyaris tak percaya melihat perjalanan luar biasa Indonesia U17.
Awalnya saya pikir mereka hanya akan bertahan di fase grup, ujarnya. Tapi ternyata saya salah besar. Tim ini bukan hanya lolos, mereka mendominasi. Menurutnya, keberhasilan ini bukan sekadar hasil dari keberuntungan atau momen ajaib suatu saat. Ini adalah hasil dari pelatihan yang serius, pemahaman taktik yang mendalam, dan mentalitas kompetitif yang luar biasa untuk anak-anak seusia itu. Saya perhatikan bagaimana lini tengah mereka bermain, rapi, terorganisir, dan selalu berani mengontrol bola bahkan saat ditekan. Ini bukan permainan anak-anak biasa. Ini permainan dari tim yang tahu apa yang mereka mau, tegasnya. Safi Sali, mereka sudah setara dengan Jepang dan Korea Selatan. Nama Safi Sali tentu tak asing lagi. Ia adalah legenda hidup Harimau Malaya, pemain yang gol-golnya pernah membungkam stadion lawan, termasuk Indonesia di laga-laga klasik ASEAN. Tapi kini, nada suaranya penuh rasa hormat saat berbicara tentang tim Garuda Muda. Saya lihat pertandingan mereka melawan Jepang. Luar biasa. Mereka tidak takut. Mereka malah membuat Jepang kecewa, kata Safi. Level bermain mereka sudah setara Jepang dan Korea Selatan. Percaya atau tidak, saya lebih suka nonton Indonesia U17 sekarang daripada beberapa tim senior ASEAN lainnya. Tim ini punya nyawa. Ngamuk di Asia. Dari underdog jadi penguasa grup neraka. Indonesia tergabung dalam grup yang disebut sebagai grup neraka, bersama Korea Selatan, Uzbekistan, dan Irak. Tak banyak yang memberi harapan. Tapi sejak laga pertama, Indonesia menunjukkan identitas baru. Bermain tanpa rasa takut, dengan tekanan tinggi, operan cepat, dan kepercayaan diri yang mencolok. Kemenangan dramatis atas Korea Selatan lewat gol injury time menjadi titik balik. Dunia mulai melirik. Media Jepang menyebutnya keajaiban Asia Tenggara. Sementara outlet olahraga Korea Selatan menjuluki Indonesia U17 sebagai tim tak terduga dengan keberanian luar biasa. Filosofi baru, Garuda yang terbang rendah tapi menikam tinggi. Di balik kesuksesan ini, tersembunyi filosofi permainan baru yang diterapkan pelatih Indonesia, menggabungkan kekuatan lokal dengan disiplin modern. Transisi cepat dari bertahan dalam menyerang, tipu muslihat taktik, serta kemampuan individu yang luar biasa membuat tim ini tidak hanya efektif, tetapi juga menyenangkan untuk ditonton. Menurut pengamat sepak bola Asia, ini adalah salah satu tim termuda yang bermain dengan kedewasaan taktik luar biasa dalam satu dekade terakhir. Mereka bukan lagi si kecil dari ASEAN, Safi Sali. Safi menegaskan bahwa sepak bola ASEAN tidak lagi bisa dianggap remeh, dan Indonesia menjadi simbol perubahan itu. Dulu kalau kita main lawan Jepang atau Korea, kita otomatis bertahan. Tapi Indonesia sekarang main terbuka. Mereka malah bikin lawannya panik, ujarnya. Ia berharap bahkan Malaysia bisa belajar dari pencapaian ini. Indonesia menunjukkan bahwa dengan program pembinaan yang serius, disiplin, dan percaya pada talenta lokal, kita bisa bersaing. Mereka sudah buktikan, kita harus berani meniru. Raja Gopal, mereka bisa membuat kejutan di Piala Dunia. Tak seperti biasanya, Raja Gopal memberikan prediksi yang berani. Saya tidak hanya yakin mereka bisa bersaing di Piala Dunia, saya rasa mereka bisa lolos dari fase grup. Ia menyebut bahwa sepak bola modern bukan lagi soal reputasi masa lalu, tetapi soal keberanian dan kualitas di lapangan. Dan Indonesia punya itu sekarang. Mereka bermain dengan pohon tegak. Mereka tidak lagi datang sebagai peserta, mereka datang sebagai pesaing. Dari diragukan, kini dibanggakan perjalanan Garuda Muda adalah kisah transisi dari keraguan menjadi pengakuan, dari cibiran jadi kebanggaan, dari dianggap sebagai tim pelengkap, kini mereka menjadi ancaman nyata. Di antara sorak-sorai supporter dan derai air mata para pemain muda, ada satu pelajaran besar, bahwa kerja keras, keberanian, dan keyakinan bisa menumbangkan tembok tinggi bernama keraguan. Dan saat Raja Gopal serta Safi Sali, dua tokoh yang pernah menjadi simbol kejayaan sepak bola ASEAN, mengakui kehebatan tim muda ini, satu hal menjadi jelas, Garuda Muda telah membuka jalan, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk seluruh Asia Tenggara, dan dunia. Kini, tak lagi bisa menutup mata.